Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 701. Bajingan, kamu telah membuat keluarga Pak Tua Jiang seperti ini. Kamu masih tidak ingin membiarkan mereka pergi. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berusia 50-an dan 60-an dengan dada dan punggung telanjang, memegang cangkul di tangannya dan tampak mengancam. Itu benar, bunuh kedua bajingan ini. Bunuh mereka sampai mati, dan lihat apakah cucu kura-kura ini berani datang lain kali. Anjing tanpa hati nuranimu telah dimakan anjing. Sekelompok penduduk desa meneriaki Long Zaitian dan Chen Xiangtian. Long Zaitian dan Chen Xiangtian mendengarkan. Meskipun pada awalnya mereka agak bingung, tetapi setelah mendengarkan, mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Semuanya, teman-teman, kamu membuat kesalahan, mereka datang bukan untuk menyusahkan kita. Saat ini, Jiang Da bergegas keluar dan berkata dengan tergesa-gesa. Orang tua Jiang, apa yang kamu takutkan? Selama kamu berada dalam batas desa Nanjiao kami, tidak ada yang berani menyentuhmu bahkan jika Raja Surga datang. Tak satu pun dari bajingan ini yang bisa melarikan diri hari ini. Orang tua terkemuka sangat sombong dan otentik. Itu benar, tidak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Bunuh bajingan-bajingan itu. Hanya untuk membalaskan dendam anak-anakmu, jangan mengira kami orang miskin mudah dibuli. Semua orang menanggapi dan berkata satu demi satu. Saudara Yang, Tuan Chen dan Tuan Long benar-benar bukan dari keluarga Sangguan. Mereka adalah orang baik, dan mereka tidak bermaksud menyakiti kita. Jiang Da terus menjelaskan. Lalu menurutmu untuk apa mereka di sini? Ketika mereka memasuki desa, mereka bertanya ke sana kemari. Mereka tidak terlihat seperti orang baik. Pemuda kelas 2 tampak benar-benar menghina. Ini izin kerja saya. Saya Direktur Chen Xiangtian dari Biro Kota Linjiang. Saya di sini untuk membantu lelaki tua itu menangani kematian putranya. Memenjarakan yang bersalah, dan membalaskan dendam yang tidak bersalah. Kami tidak punya niat jahat. Chen Xiangtian mengeluarkan kartu identitasnya dan menunjukkannya kepada semua orang. Melihat hal tersebut, kepala desa mengambil KTP Chen Xiangtian dan memeriksanya sebentar dengan hati-hati. Orang-orang di sebelahnya juga saling memeriksa. Tampaknya benar. Ketika saya ditangkap terakhir kali, polisi menunjukkan buku yang sama kepada saya. Ini tidak mungkin palsu, kan? Yang palsu itu berbeda, tapi kita tidak bisa mengatakan itu palsu. Mungkin tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan sertifikat palsu di bawah jembatan layang. Semua orang membicarakannya, tetapi pada akhirnya mereka tetap memilih untuk tidak mempercayainya. Kalaupun sertifikat, bisa saja palsu. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa sertifikat ini tidak palsu? Kepala desa terkemuka melemparkan kembali sertifikat dan bertanya. Oke. Benda ini tidak mungkin palsu, kan? Setelah Chen Xiangtian menyimpan dokumennya, dia mengeluarkan beberapa benda bercat hitam dari tangannya, dan semua orang terkejut saat melihat ini. Ini, pistol. Mungkin juga pistol mainan, orang yang menakuti kita. Apakah kamu menakut-nakuti kami dengan hal-hal palsu? Orang tua Jiang, saya pikir keduanya adalah mata-mata yang dikirim oleh keluarga Sangguan. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Semua orang masih tidak percaya, dan ada banyak diskusi. Bang bang bang. Chen Xiangtian tidak punya pilihan selain menembak 3 kali berturut-turut ke arah langit. Suara tembakan yang keras benar-benar melukai gendang telinga orang-orang di sekitarnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi telinganya. Mendengar suara ini, semua orang meringis, mengecilkan leher, dan tidak berani berbicara. Sertifikatnya bisa palsu, tapi senjatanya tidak bisa palsu, kan? Ini senjata saya. Anda juga tahu bahwa di Daxia, orang biasa tidak diperbolehkan memiliki senjata. Saya memiliki benda ini, setidaknya itu membuktikan bahwa saya seorang pejabat publik. Chen Xiangtian melihat kerumunan dan melanjutkan. Teman-teman, mereka benar-benar bukan orang jahat, terima kasih atas perhatianmu. Pada saat ini, Jiang Da juga melanjutkan. Karena Pak Tua Jiang sendiri mengatakan tidak, maka tidak. Ternyata salah paham. Ayo kita hentikan. Itu semua salah paham. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga mengatakan satu demi satu. Semua orang pergi satu persatu,
dan Jiang Da berterima kasih kepada mereka satu persatu. Pada saat ini, Long Zaitian tiba-tiba ingin memahami mengapa Jiang Da bersembunyi di tempat ini. Juga mengapa tidak ada yang mau mengungkapkan kediaman Jiang Da sepenuhnya. Ternyata semua orang di sini tahu apa yang terjadi pada Jiang Da dan bersimpati dengan mereka. Jadi semua orang mencapai kesepakatan untuk tidak mengungkapkan di mana Jiang Da tinggal. Ini mungkin yang disebut kebenaran membunuh lebih banyak anjing, bukan? Tuan Chen, Tuan Long, saya telah sangat menyinggung Anda. Saya akan membantu orang-orang dan meminta maaf kepada Anda. Jika bukan karena bantuan orang-orang ini tahun-tahun ini, kami dua tulang tua, dan anak ini, mungkin tidak akan hidup hari ini. Jiang Da sangat emosional dan otentik. Tidak apa-apa. Bersiaplah. Akan kusuruh seseorang menjemputmu besok. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada dua orang tua, Long Zaitian dan Chen Xiangtian menuju keluar, berjalan ke mobil mereka sendiri dengan berjalan kaki, masuk ke dalam mobil, Long Zaitian menyalakan mobil, dan keluar dari desa. Tampaknya penduduk desa ini telah banyak berkontribusi pada kemampuan keluarga ini untuk tinggal di sini dengan aman selama bertahun-tahun. Chen Xiangtian juga cukup emosional, orang-orang dari keluarga Sangguan pasti tidak akan berakhir secara langsung. Mereka yang memiliki kekuatan dan pengaruh biasanya memiliki antek yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka melakukan sesuatu. Antek-antek ini sering mengganggu kehidupan keluarga, tetapi dengan bantuan penduduk desa ini, antek-antek ini tidak berani datang ke sini secara terang-terangan. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa kebenaran membunuh lebih banyak anjing? Long Zaitian juga sangat emosional. Itu benar, semakin tua aku, semakin aku merasakan ini. Chen Xiangtian mengangguk, lalu berkata, anak itu bisa memukul sedikit, dan dia lumayan. Long Zaitian berkata dengan jelas. Apa maksud Tuan Long, bahwa dia memiliki ahli di belakangnya? Chen Xiangtian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Bocah itu baru berusia 14 atau 15 tahun. Keterampilannya relatif bagus. Pasti ada yang menunjuknya. Hanya saja dia tidak tahu siapa yang menunjuk. Apalagi keterampilan seperti itu 3 atau 4 orang biasa tidak bisa mendekatinya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk dan berkata, bukankah itu berlebihan? Chen Xiangtian merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Ini tidak berlebihan. Selama kamu memberikan bimbingan yang benar dan rajin berlatih, kekuatan semacam ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Long berpikir untuk melatih anak ini. Chen Xiangtian dan Xie bertanya dengan rasa ingin tahu, dia sedikit bingung mengapa Chen Xiangtian tiba-tiba mengemukakan masalah ini. Sulit untuk mengatakan, mari kita lihat, kita tidak dapat memutuskan hidup siapapun. Itu tergantung pada pilihan orang tersebut. Namun, memang benar bahwa semakin muda peserta pelatihan, semakin lunak mereka, dan batas atas pencapaian di masa depan akan menjadi lebih tinggi. Long Zaitian mengemudikan mobil dengan serius, tetapi berkata dengan tenang. Itu benar. Sebenarnya, aku lebih khawatir tentang apa yang akan dilakukan Tuan Long selanjutnya. Chen Xiangtian mengubah topik pembicaraan dan bertanya lagi. Bab 702. Tentu saja, tangkap Sangguan Bolin dulu. Kata Long Zaitian. Itu benar, kita punya cukup alasan untuk menangkapnya. Chen Xiangtian mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Tapi kamu tidak menangkapnya sendiri. Long Zaitian mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan. Lalu siapa yang menangkapnya? Chen Xiangtian sedikit bingung. Biarkan Lei Hu dan Fang Shengtian menangkapnya, ini akan membuat keluarga Sangguan lebih takut, dan pada saat yang sama menghalangi keluarga Sangguan. Ini yang kedua, dan yang lebih penting, saya ingin menggunakan kesempatan menangkapnya untuk menjadikannya permainan mematikan. Bahkan jika keluarga Sangguan ingin melindunginya, mereka tidak akan mampu melindunginya. Long Zaitian mengemudikan mobil, lalu berkata, oke, saya mengerti. Dengarkan pengaturan Tuan Long. Chen Xiangtian berpikir sejenak, lalu berkata. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke depan, sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Di kota Linjiang, di luar kediaman mewah keluarga Sangguan, Sangguan Bolin berdiri di tempat yang tidak mencolok sambil merokok di depan pintu. Pada saat ini, seorang pemuda malang dengan alis licik datang. Tuan muda kedua, Sang Kun berteriak. Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk menemukanku? Sangguan Bolin melihat sekeliling dengan curiga,
dan bertanya setelah memastikan tidak ada yang salah. Sesuatu terjadi, laporkan beberapa pekerjaan kepadamu. Ketika Sang Kun mendengar kata-kata itu, dia sangat hormat dan otentik. Ada apa? Katakan padaku. Sangguan Bolin melirik Sang Kun dan bertanya. Tuan muda kedua, Anda meminta saya untuk memeriksa situasi Gu Qinglian, wanita tertua dari keluarga Gu. Saya sudah memeriksanya. Tidak sulit untuk memeriksa situasinya. Sang Kun langsung berkata, lalu, katakan padaku, bagaimana kabar wanita itu sekarang? Jika aku tidak pergi dengan tergesa-gesa, aku pasti sudah meletakkannya di tempat tidur sejak lama. Wanita itu benar-benar yang terbaik. Aku telah berada di luar negeri tahun ini, dan aku telah memikirkannya siang dan malam. Karena itu, Sangguan Bolin memiliki ekspresi cabul di wajahnya, dan matanya penuh api. Tuan muda kedua, Gu Qinglian menikah 5 tahun yang lalu. Namun, dia menikah dengan menantu laki-laki yang tidak berguna, dan menantu laki-laki itu adalah orang tidak berharga yang makan makanan lunak. Gu Qinglian tidak ingin melihat menantu ini. Justru karena suaminya yang lemah dan tidak berguna, dia bahkan diusir dari keluarga Gu. Sang Kun melanjutkan, dia bisa dengan mudah mengetahui informasi hanya dengan menanyakannya. Bahkan dia juga menanyakannya dengan santai. Hah? Menikah? Setelah mendengar ini, Sangguan Bolin menjadi pucat. Namun, Tuan muda kedua, jangan khawatir, dikatakan bahwa meskipun Gu Qinglian sudah menikah, suaminya yang tidak berharga bahkan tidak pernah menyentuh tubuhnya. Karena dia tidak akan membiarkan suaminya yang tidak berharga pergi tidur sama sekali. Sang Kun berkata sambil tersenyum lagi. Jadi begitu. Selama bertahun-tahun, dia seharusnya lebih menawan. Tidak ada yang seperti ini, hanya aku, Sangguan Bolin, yang berhak menikmatinya. Senyum lain muncul di wajah Sangguan Bolin, dia mengisap rokok, dan berkata sangat puas. Benar, Tuan muda kedua berstatus bangsawan. Di kota Linjiang, kamu bisa menemukan wanita manapun yang kamu inginkan. Setelah beberapa saat, aku akan membantu Tuan muda kedua mendapatkan wanita ini. Sang Kun berkata dengan wajah tersanjung. Sangat bagus. Sangguan Bolin sangat puas dengan penampilan Sang Kun. Juga, itu hal lain. Sang Kun melanjutkan. Katakan. Sangguan Bolin mengucapkan sepatah kata lagi. Siang hari ini, saya mengirim orang untuk memperingatkan kedua hantu malang itu bahwa sesuatu telah terjadi. Sang Kun berkata dengan agak malu. Kecelakaan apa yang terjadi, secara tidak sengaja membunuh kedua dewa tua itu? Sangguan Bolin bertanya. Tidak, orang-orang kami yang dipukul mundur, dan semua yang pergi mengalami patah tangan, dan beberapa bahkan terluka parah. Sang Kun berkata dengan wajah pahit. Siapa yang melakukannya? Apakah sekelompok penduduk desa yang tidak tahu harus berbuat apa? Hantu malang hanyalah hantu malang, sarang ular dan tikus, mencampuri urusan mereka sendiri. Aku benar-benar ingin membakar semua hantu malang ini sampai mati. Ketika Sangguan Bolin mendengar ini, dia sedikit marah. Setelah menghisap rokok, dia membuang puntung rokoknya ke tanah, sangat kesal. Bukan hantu malang itu orang lain bernama Long Zaitian. Dia melukai 7 atau 8 dari kita. Dia juga mengirim seseorang untuk memberitahumu, Tuan muda kedua. Dia berkata bahwa kamu adalah orang yang sekarat, biarkan kamu cuci lehermu dan tunggu dia. Kamu bisa bersenang-senang tepat waktu, jika tidak, tidak akan ada kesempatan di masa depan. Sang Kun berkata dengan sedikit gugup. Siapa Long Zaitian? Mengapa kamu tidak membunuhnya? Setelah mendengar ini, ekspresi Sangguan Bolin menjadi dingin dan asli. Aku juga tidak tahu tentang ini. Yang aku tahu adalah bahwa nama ini sama dengan nama suami Gu Qinglian. Suami Gu Qinglian juga bernama Long Zaitian. Kemungkinan kedua Long Zaitian ini adalah orang yang sama. Sang Kun sedikit tidak yakin. Bukankah kamu mengatakan bahwa suami Gu Qinglian adalah seorang pengecut? Karena dia adalah seorang pengecut, bagaimana mungkin itu orang yang sama? Sangguan Bolin bertanya balik. Itu benar, itu seharusnya hanya nama yang sama. Sang Kun mengangguk, berbicara sambil berpikir. Apakah itu nama yang sama atau tidak, kamu harus menyelidikinya sendiri. Aku seharusnya tidak membuat tebakan seperti itu. Yang aku inginkan adalah jawaban yang pasti. Ekspresi Sangguan Bolin tegas dan otentik. Oke, saya tahu Tuan muda. Saya akan segera memeriksanya. Ketika Sang Kun mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dan berkata. Oke, kamu pergi ke bisnismu.
Malam ini, Arc de Triomphe, jangan lupa. Setelah mendengar kata-kata itu, Sangguan Bolin melanjutkan. Ketika Sang Kun mendengar kata-kata itu, dia mengucapkan selamat tinggal dengan sangat ramah, lalu pergi. Setelah Sang Kun pergi, Sangguan Bolin menyalakan sebatang rokok lagi. Berdengung. Saat ini, teleponnya berdering, dia mengeluarkan teleponnya dan melihat panggilan masuk. Kata Susin ditampilkan di sana, dia sedikit mengernyit dan tetap mengangkat teleponnya. Setelah Long Zaitian mengirim Chen Xiangtian kembali ke tempat kerjanya, dia langsung pulang. Sesampainya di rumah, dia tidak langsung naik ke atas, tetapi menelepon Lei Hu. Tuan Long, ada apa? Suara Lei Hu datang dari ujung telepon. Apakah kamu kenal saudara Kun? Long Zaitian langsung ke intinya. Kakak Kun. Dengan cara ini, ada lebih dari satu atau dua yang disebut kakak Kun. Aku tidak tahu saudara Kun yang mana yang dibicarakan Tuan Long. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia sedikit bingung. Saya hanya tahu bahwa namanya adalah saudara Kun. Juga, dia mungkin ada hubungannya dengan Sangguan Bolin. Dia bekerja untuk Sangguan Bolin. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Dalam hal ini, kita seharusnya bisa mengetahuinya. Saya tidak tahu mengapa Tuan Long ingin menyelidiki orang ini. Lei Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada informasi penting lainnya. Sangguan Bolin terkait dengan pembunuhan Qije 8 tahun lalu. Sang Kun ini mungkin juga terlibat. Jika Anda menyelidiki kejadian ini menurut ruang lingkup ini, Anda pasti dapat menemukan orang ini. Long Zaitian tenang dan otentik lagi. Hei, Tuan Long, Anda membicarakan masalah ini. Kasus ini sangat sensasional di kota Linjiang saat itu, tetapi tidak ada yang berani menyentuh Sangguan Bolin, tuan muda kedua dari keluarga Sangguan saat itu. Tuan Long mencari jika Sangguan Bolin menerima kaki anjing, untuk apa Tuan Long mencari Sang Kun? Lei Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 703. Cari tahu apakah Sangguan Bolin memiliki seorang pria bernama Brother Kun di bawah Sangguan Bolin, dan jika demikian, buat dia menghilang. Nada suara Long Zaitian dingin dan asli. Oke, aku mengerti. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia sangat hormat dan otentik. Ada hal lain. Besok, bantu saya menjemput keluarga itu ke kota dan memastikan keselamatan mereka. Tempat tinggal akan sesuai dengan keinginan mereka. Siapa yang akan dijemput, di mana mereka berada, khususnya, saya akan berbicara dengan Anda di WeChat nanti. Long Zaitian berkata pada Lei Hu lagi. Oke, Tuan Long, jangan khawatir, masalah yang Anda percayakan kepada saya akan ditangani dengan baik. Bisakah saya bertanya kepada Anda, dari mana asal-usul keluarga itu? Lei Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah anggota keluarga dari mereka yang dianiaya oleh Sangguan Bolin saat itu. Long Zaitian menjawab, Tuan Long ingin menyingkirkan Sangguan Bolin. Lei Hu berkata dengan sedikit terkejut. Bukankah orang seperti itu harus disingkirkan? Lagi pula, kesalahan terbesarnya adalah memikirkan istriku. Nada suara Long Zaitian dingin dan asli. Kalau begitu Sangguan Bolin benar-benar pantas mati. Jika aku menangkapnya, aku bisa membuatnya menghilang di kota Linjiang malam ini. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia juga berkata bahwa dia merasakan sedikit kebencian yang sama dengan musuh. Tidak, lakukan saja apa yang saya katakan. Masalah ini sebenarnya membutuhkan kerja sama Anda dan Fang Shengtian. Sebaiknya Anda memberitahu Fang Shengtian dan memberitahu dia alasan masalah ini. Saya tidak ingin menjelaskannya lagi kepadanya dua kali. Long Zaitian langsung menolak. Tidak apa-apa, aku mengerti. Aku pasti akan memberitahunya dengan baik. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Yah, hanya dua hal. Long Zaitian melanjutkan. Oke, selamat tinggal, Tuan Long. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia mengucapkan selamat tinggal pada Long Zaitian, dan kemudian, suara telepon ditutup terdengar dari ujung telepon yang lain. Gaoba, kemarilah. Lei Hu meletakkan telepon, lalu berteriak. Bos, ada apa? Gaoba masuk, sangat hormat dan otentik. Apakah kamu masih ingat Sangguan Bolin? Lei Hu bertanya. Sangguan Bolin. Gaoba menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Yah, kamu mungkin tidak tahu. 8 tahun yang lalu, kamu sepertinya tidak keluar untuk jalan-jalan. Lei Hu tiba-tiba teringat, dan berkata tanpa daya. Hanya ingin bertanya, apakah kamu mengenal seseorang bernama Brother Kun? Dia terkait dengan Sangguan Bolin dari keluarga Sangguan.
Sangguan Bolin terkait dengan kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Brother Kun ini adalah salah satu kaki tangannya. Lei Hu mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Kakak Kun. Bos, apakah kamu berbicara tentang Sang Kun? Mendengar ini, Gaoba bertanya dengan mata cerah. Sang Kun. Sang Kun ini milik siapa? Lei Hu bertanya. Kudengar dia dari tuan muda kedua dari keluarga Sangguan. Gaoba menggaruk kepalanya dan berkata. Siapa nama tuan muda kedua dari keluarga Sangguan? Lei Hu terdiam, dan bertanya dengan sengaja. Tidak tahu. Gaoba berkedip, sangat lugas. Dia dipanggil Sangguan Bolin. Lei Hu menggelengkan kepalanya dan berkata. Brengsek, jadi anak itu adalah kakak Kun yang kamu sebutkan, bos. Aku berkata, ada 8 jika bukan 10 gangster top di kota. Kebetulan sekali ini adalah Sang Kun. Gaoba berteriak pelan, sedikit terkejut dan asli. Kenapa? Kamu kenal orang ini? Lei Hu bertanya. Saya tidak mengenal satu sama lain. Beberapa adik laki-laki saya saling kenal. Anak ini meminta beberapa informasi kepada adik laki-laki saya dan memberinya hampir 10.000 yuan. Saya mendengarnya ketika bajingan saya menyombongkan diri. Gaoba menggelengkan kepalanya dengan kuat lagi. Tanyakan kabar pada adikmu, berita apa? Lei Hu mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu. Aku tidak bertanya, aku hanya mendengarnya sesekali. Gaoba terus menggelengkan kepalanya. Temukan adik laki-laki itu untukku. Lei Hu segera berkata dengan tegas. Oke, bos, tunggu sebentar, saya akan menelepon. Mendengar ini, Gaoba segera mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah nomor. Hei, biarkan bocah Fatsnake itu datang ke bos. Aku ada hubungannya dengan dia. Jadi suruh dia cepat dan beri dia waktu paling lama 15 menit. Kalau tidak kamu tidak perlu datang ke sini. Biarkan dia mati di luar. Gaoba mengangkat telepon dan berkata dengan lantang setelah menjelaskan, dia menutup telepon. Bos, baiklah, anak ini akan tiba sekitar 20 menit lagi. Setelah meletakkan telepon, Gaoba berkata pada Lei Hu. Bukankah ini 15 menit? Lei Hu melirik Gaoba, seolah menunjuk sesuatu. Hehe, jika kamu tidak memberi tekanan pada anak laki-laki ini, mereka tidak akan memiliki rasa urgensi. Bukankah aku membuatnya merasa sedikit urgensi? Aku yakin mereka tidak akan bisa datang selama 15 menit ini. Gaoba tersenyum canggung, lalu berkata. Mendengar ini, Lei Hu menatap kosong pada Gaoba, dan hanya menggelengkan kepalanya. 20 menit kemudian, langkah kaki akhirnya terdengar di luar, dan seorang lelaki pendek gemuk bergegas masuk dari luar. Karena dia tidak punya waktu, dia berkeringat dan kehabisan napas. Bos Lei, Bos Gao, saya terlambat, maaf. Pria gemuk besar itu kehabisan napas. Beri dia air. Lei Hu sedikit mengernyit, dan memerintahkan para pelayan di sekitarnya, dan para pelayan di sekitarnya memberikan air kepada pria besar gendut itu. Pria besar gendut itu meneguknya. Setelah minum 2 mangkuk besar air, dia akhirnya merasa lega. Bos, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Pria gemuk besar itu berkata dengan sangat gugup. Kudengar kamu mendapat 10.000 yuan dari Sang Kun hari ini. Gaoba meliriknya dan bertanya. Ya, tapi sudah dihabiskan bos. Kamu juga tahu kalau aku menghambur-hamburkan uang. Mendengar ini, pria gendut itu berkata dengan hati nurani yang bersalah. Kamu menaruh hatimu di perutmu, tidak ada yang menginginkan uangmu. Aku mengajukan beberapa pertanyaan, dan kamu menjawabnya dengan jujur. Kata Gaoba lagi. Oke, Bos Gao, kamu bertanya. Pria besar gemuk itu menghela nafas lega. Siapa Tuan Sang Kun ini, siapa nama tuannya, dan siapa identitasnya? Gaoba bertanya dengan nada tenang, dan dia memutuskan untuk memulai dengan pertanyaan yang paling dasar. Tuan Sang Kun adalah milik tuan muda kedua dari keluarga Sangguan. Namanya Sangguan Bolin. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Sangguan. Tuan muda kedua dari Sangguan melakukan kejahatan dan melarikan diri ke luar negeri. Dia baru saja kembali sekarang. Tidak, anak ini menggendongnya lagi. Dia naik ke pangkuan tuannya. Tuan muda kedua Sangguan ini juga seorang tuan yang kaya, dengan banyak uang. Anak ini Sang Kun mengikutinya, dia populer dan seksi. Fatih itu hidup dan otentik, bahkan ada sedikit kecemburuan pada Sang Kun dalam kata-katanya. Dia melakukan kejahatan saat itu, apa yang dia lakukan?
Gaoba juga mengerti maksudnya, jadi dia bertanya. Yah, bukankah itu menyebabkan kegemparan di kota Linjiang saat itu? Sangguan Bolin adalah pria yang kejam. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita hamil, dan akhirnya membunuh wanita itu. Tentu saja, suami wanita itu ingin balas dendam. Dia ditenggelamkan olehnya. Siapa di kota Linjiang yang tidak tahu tentang ini? Hanya saja keluarga Sangguan sangat kuat. Tuan muda dari keluarga Sangguan, rumput di kuburannya sudah setinggi 3 kaki. Pria gemuk besar itu memperkenalkannya dengan sangat detail. Bab 704. Bos, bagaimana menurutmu, bisakah kamu melakukannya dengan benar? Setelah mendengar kata-kata ini, Gaoba menatap Lei Hu dan bertanya. Pada dasarnya, kamu benar. Jika kamu bisa melakukannya dengan benar, pada dasarnya sangkun ini. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, alisnya sedikit mengernyit. Apa yang diminta sangkun darimu? Lei Hu menatap pria gendut itu dan bertanya. Hanya untuk menanyakan tentang Gu Qinglian, wanita tertua dari keluarga Gu. Dia tidak hanya bertanya padaku, tapi juga bertanya pada orang lain. Hari ini di Charming Bar, anak ini melompat-lompat, melempar uang dengan berbagai cara, bertanya ini dan itu. Pria gemuk besar itu berbicara dengan jujur. Kamu nak menjual informasi kakak ipar untuk menghasilkan uang. Lei Hu mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata dengan dingin. Kakak ipar. Ipar? Ipar apa? Mendengar ini, kulit pria gendut itu tiba-tiba tenggelam, dan dia tidak bisa berbicara dengan baik. Kamu tidak tahu bahwa Nona Gu adalah istri Tuan Long? Tanya Gaoba. Istri Tuan Long adalah wanita tertua dari keluarga Gu. Ini. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa Tuan Long adalah orang yang dihormati oleh Bos Lei, tetapi saya tidak pernah tahu bahwa Nona Gu adalah istri Tuan Long. Anak laki-laki itu sangkun bertanya kepada saya apakah Anda tahu siapa suami dari keluarga Nona Gu. Saya katakan bahwa saya tidak tahu, jadi dia membuang uang itu dan menyuruh saya pergi. Pria gemuk besar itu berkata dengan ekspresi bingung, dia tampak sedih, seolah dia takut Lei Hu akan menyalahkannya. Gaoba, orang-orang di bawah komandomu tidak pintar. Lei Hu mengerutkan kening, sedikit tidak senang dan otentik. Plak, Gaoba berjalan mendekat dan menamparkan wajah pria gendut itu. Tamparan ini menghadiahimu, jadilah lebih pintar di masa depan. Nada suara Gaoba dingin dan asli. Selain itu, apa lagi yang ditanyakan Sangkun? Apakah kamu tahu mengapa dia menanyakan ini? Lei Hu menginjak kursi dengan satu kaki, mengupas kacang di atas meja, dan memasukkannya ke dalam mulutnya satu persatu. Tanyakan tentang situasi Nona Gu baru-baru ini. Faktanya, saya tidak tahu banyak, dan kebanyakan dari mereka hanya desas-desus, jadi saya membuat omong kosong. Anak ini murah hati, dan dia memberi saya begitu banyak uang. Dia bertanya ini, dikatakan bahwa tuan muda kedua dari keluarga Sangguan telah menyukai keluarga Nona Gu. Dia mengatakan bahwa dia telah lama jatuh cinta dengan keluarga Nona Gu, dan kali ini ketika dia kembali, dia harus menempatkan Nona keluarga Gu di tempat tidur. Pria besar gendut itu tidak berani mengabaikan sedikit pun, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Yang lain mencari kematiannya sendiri. Ketika Lei Hu mendengar ini, sudut mulutnya meringkuk membentuk lengkungan dingin. Tidak buruk bahwa Gu Qinglian cantik, dan tidak buruk bahwa dia adalah kecantikan nomor 1 di kota Linjiang. Tapi ini mawar berduri, dan ada keberadaan yang menakutkan seperti Long Zaitian di sekitarnya. Pada dasarnya siapapun yang mengulurkan tangannya akan mati. Bukan siapa yang menyentuhnya akan mati, tetapi siapa yang mengulurkan tangannya akan mati. Tidak mungkin bagi Long Zaitian untuk membiarkan tangan apapun menyentuh tangan Gu Qinglian. Dia telah bersama Long Zaitian untuk waktu yang lama, dan dia juga memahaminya. Kerabat adalah skala belakang absolut dari Long Zaitian. Naga memiliki sisik terbalik, yang dapat membunuh Anda jika Anda menyentuhnya. Mendengar perkataan tersebut, pria gendut itu sedikit bingung. Oke, ayo turun, kamu tidak ada hubungannya di sini. Habiskan uang yang kamu hasilkan dengan cara yang sederhana. Juga, hindari berurusan dengan orang yang sekarat, itu nasib buruk. Lei Hu melirik pria gendut itu, lalu berkata, ya, terima kasih bos, terima kasih bos. Mendengar kata-kata itu, pria gemuk besar itu berkata dengan 1000 terima kasih, lalu mundur. Dia tidak mengerti apa arti kata-kata Lei Hu, dan dia tidak ingin memahaminya.
Jika dia mau memahami hal-hal yang berantakan ini, dia tidak akan menjadi adik laki-laki, tetapi bosnya. Bos, pada dasarnya diverifikasi, apa yang harus saya lakukan sekarang, instruksi apa yang Anda miliki? Gao Ba berjalan ke arah Lei Hu dan bertanya. Bunuh Sang Kun. Lei Hu berbicara dengan tenang. Bos, apakah pantas melakukannya di kota Linjiang? Gao Ba bertanya, lagi pula, dalam beberapa tahun terakhir, hal seperti itu jarang terjadi di kota Linjiang. Hal-hal seperti pembunuhan dan pembungkaman adalah kejahatan dan kejahatan yang nyata, dan mereka juga melanggar garis bawah pejabat kota Linjiang. Jika pejabat di kota Linjiang mengejarnya, mereka tidak akan mampu membelinya. Ini adalah instruksi Tuan Long. Apa yang Anda takutkan untuk melakukan sesuatu untuk Tuan Long? Jangan khawatir, Tuan Long memiliki posisi dan otoritas yang tinggi. Apa masalahnya jika Anda menginginkan kehidupan penjahat yang melakukan segala jenis kejahatan? Selain itu, Sang Kun juga berpartisipasi dalam acara saat itu. Di antara mereka, alasan mengapa dia melarikan diri tanpa cedera adalah karena perhatian semua orang tertuju pada Sangguan Bolin. Nada bicara Lei Hu dingin dan asli. Dipahami. Gao Ba menarik napas dalam-dalam, dan berkata, jangan lakukan itu di kota, pergi ke luar kota. Tuannya menenggelamkan suaminya saat itu, dan kali ini, kamu juga menenggelamkannya. Ikat lebih banyak batu ke tubuhnya dan tenggelamkan dia ke dasar sungai Linjiang. Ada kilatan dingin di mata Lei Hu, dan dia berkata dengan tenang. Oke, saya akan mengurus semuanya, bos, jangan khawatir. Saya akan mengaturnya sekarang. Mendengar ini, Gao Ba menangkupkan tangannya sedikit, lalu berkata pada Lei Hu. Setelah selesai berbicara, Gao Ba pergi. Setelah Gao Ba pergi, Lei Hu menelepon Long Zaitian lagi. Ada apa? Di ujung telepon terdengar suara acuh tak acuh Long Zaitian. Tuan Long, penyelidikannya jelas. Lei Hu berkata dengan hati-hati. Yah, beritahu aku. Long Zaitian masih berkata dengan tenang. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia mengulangi apa yang dikatakan pria gendut itu kepada Long Zaitian. Mendengarkan penceritaan kembali Lei Hu, ekspresi Long Zaitian menjadi semakin suram. Tuan Long, Sangguan Bolin ini benar-benar tidak memiliki niat baik. Jika dia berani menyentuh kakak ipar, dia mencari kematiannya sendiri. Setelah selesai berbicara, Lei Hu juga berkata dengan emosi. Dia tidak akan melompat-lompat selama beberapa hari, dan segera, dia akan tahu bagaimana rasanya merindukan wanitaku. Nada suara Long Zaitian sangat dingin. Apa yang Tuan Long rencanakan? Apakah Anda ingin saya menyelesaikan anak ini? Anak ini bukan orang baik. Jika orang seperti ini tidak dilahirkan dalam keluarga Sangguan, rumput di kuburnya akan menjadi setinggi 3 meter. Lei Hu terus bertanya, tidak, kamu bisa melakukan apa yang aku katakan, dan mendengarkan pengaturanku. Nada suara Long Zaitian dingin dan asli. Oke, saya mengerti. Dalam 2 hari terakhir, saya akan membiarkan Sang Kun ini menghilang di kota Linjiang. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Lakukan dengan bersih. Meskipun tidak apa-apa bagi orang untuk mengetahuinya, tetapi memberitahu terlalu banyak orang bukanlah hal yang ingin saya lihat. Long Zaitian memberikan peringatan khusus lainnya. Dimengerti, Tuan Long, jangan khawatir, dijamin aman, jangan khawatir. Sepertinya dia takut Long Zaitian tidak akan merasa nyaman, jadi Lei Hu berulang kali menepuk dadanya untuk meyakinkannya. Baiklah, lanjutkan urusanmu. Long Zaitian menjawab dan menutup telepon. Waktu berlalu cepat. Keesokan paginya, karena mengetahui tentang situasi terbaru Long Xiaoxi dengan Liang Suiying, dia pergi ke grup Long Teng agak terlambat, sekitar 1 jam terlambat. Namun, tidak masalah, Qin Yuanlin dan Qin Xiaomeng tidak akan keberatan dengan hal-hal ini ketika datang ke tempat kerja. Orang-orang di sini juga dapat melihat mengetahui bahwa posisi Long Zaitian di hati Qin Yuanlin dan Qin Xiaomeng luar biasa. Tidak ada yang akan membuka mata dan berpegang pada perjalanan Long Zaitian ke dan dari tempat kerja. Baiklah, Tuan Long, wakil direktur baru dari Departemen Proyek sedang mencari Anda. Saat Long Zaitian memasuki kantor, seorang gadis kecil pemalu di luar mengetuk pintu. Bab 705. Apa yang ingin saya lakukan oleh wakil direktur baru dari Departemen Proyek? Long Zaitian menyesap air dan hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Dia merasa sedikit aneh dan tidak memikirkan apapun untuk sementara waktu. Aku juga tidak tahu tentang ini,
kenapa kamu tidak berkomunikasi dengannya sendiri? Adik perempuan itu sedikit malu ketika mendengar ini. Tapi ekspresi gadis kecil ini sama sekali tidak terlihat seperti tidak tahu, sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Meskipun Long Zaitian bisa melihatnya, dia tidak bermaksud mempermalukan gadis kecil itu. Siapa nama wakil direktur baru dari Departemen Proyek? Long Zaitian mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan santai. Zhao Taiheng. Adik perempuan itu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Ketika Long Zaitian mendengar nama ini, gerakan tangannya tampak berhenti, dan wajahnya sedikit berubah. Nah sekarang, dia ingat, ternyata itu adalah Zhao Taiheng, tidak heran dia sangat ingin menemukannya. Menarik. Wakil Direktur Departemen Proyek adalah pejabat besar. Hal pertama yang dia lakukan pada hari pertama kerja adalah menemukan saya. Mungkinkah dia ingin menggunakan saya kembali, seorang satpam kecil? Long Zaitian tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Saya tidak tahu tentang ini. Tuan Long, Anda harus pergi ke sana sendiri. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi bekerja dulu. Mendengar ini, gadis kecil itu berkata dengan malu. Namun, gadis muda di perusahaan ini sangat jelas tentang status Long Zaitian di grup Longteng. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa pertarungan antara dewa dan dewa akan menyusul. Orang biasa seperti mereka tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Saya hanya berharap saya tidak terpengaruh. Selamat tinggal. Long Zaitian meneguk air lagi, meletakkan cangkir tehnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menggeseknya. Karena Zhao Taiheng ingin melihat dirinya sendiri, mari kita pergi dan melihatnya. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada hal yang baik jika dia melihatnya, tetapi pagi-pagi begini, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan. Memikirkan hal ini, Long Zaitian keluar dan pergi ke lantai tempat Departemen Proyek berada. Dia berjalan melewati beberapa kantor, dan akhirnya berhenti di depan kantor wakil direktur dan mengetuk pintunya. Masuk. Di dalam kantor, ada suara laki-laki, Long Zaitian bisa mendengarnya, itu jelas suara Zhao Taiheng. Selamat pagi, Wakil Direktur Zhao, saya tidak tahu harus berbuat apa dengan saya. Hari ini adalah hari pertama Anda bekerja, hal pertama yang Anda lakukan adalah menemukan saya sangat tersanjung. Anda mungkin belum mengetahui kebiasaan setempat, dan di mana kantor saya, jadi Anda sedang terburu-buru mencari saya, bukan? Long Zaitian masuk dan duduk di bawah mata pembunuh Zhao Taiheng. Dia hanya masuk dengan santai, dan bahkan tidak menutup pintu kantor. Long Zaitian, kamu penjaga keamanan yang buruk, kantor apa yang kamu miliki? Jangan berpura-pura menjadi serigala berekor besar di sini. Melihat penampilan Long Zaitian yang tak terkalahkan, Zhao Taiheng merasa sangat marah. Terutama mendengarkan kata-kata ini dan mengingat apa yang terjadi di blok waktu C beberapa hari yang lalu, dia sekarang memiliki keinginan untuk membalik meja. Bagaimana kamu tahu bahwa aku hanya seorang satpam? Bagaimana jika aku bukan hanya seorang satpam? Kamu masih terburu-buru. Aku khawatir kamu baru saja datang ke sini, dan kamu belum sempat berbicara dengan rekan-rekan Anda di sekitar Anda. Anda bahkan tidak tahu kebiasaan grup Longteng. Bahkan ingin membunuh saya. Long Zaitian menyilangkan kakinya dan berbicara dengan tenang. Suara pembicaraan di sini juga sangat keras, selama jam kerja sudah banyak orang yang keluar masuk, mendengar suara pembicaraan di sini, sudah ada sekelompok penonton di luar kantor. Long Zaitian, kamu gila. Kamu adalah satpam yang rusak dan satpam yang rusak. Mungkinkah kamu bukan hanya satpam yang rusak, tetapi juga bos perusahaan? Zhao Taiheng memarahi. Itu benar. Saya memiliki kesempatan untuk menjadi bos pada awalnya, tetapi saya tidak tertarik menjadi bos. Long Zaitian berkata dengan tenang. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata itu, ada banyak diskusi. Mereka yang sudah lama bekerja di sini sangat jelas tentang Long Zaitian. Tuan Long ini, di permukaan, hanya untuk keamanan, tetapi sebenarnya dia adalah guru dari nona muda, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ketua. Selain itu ada juga kantor pribadi, kantornya satu tingkat dengan kantor ketua, bahkan lebih mewah dari kantor ketua. Ini bukan lagi perlakuan yang bisa dinikmati satpam. Long Zaitian, kamu masih suka membual. Tapi aku tidak datang ke sini untuk mendengarkan bualanmu. Wajah Zhao Taiheng dingin dan asli. Oh, lalu kenapa kamu mencariku? Jika kamu punya sesuatu, tolong beritahu aku dengan cepat.
Aku sebenarnya cukup sibuk. Long Zaitian menjawab dengan acuh tak acuh. Hehe, apa yang bisa kamu lakukan sebagai satpam? Sibuk di sana-sini, atau mengurus orang? Aku bosmu sekarang, dan aku perintahkan kamu untuk menuangkan secangkir teh untukku. Wajah Zhao Taiheng sedingin es, sombong, dan otentik. Maaf, saya tidak pernah menuangkan teh dan air untuk orang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Long Zaitian, aku bosmu, beraninya kau tidak mematuhi perintahnya. Zhao Taiheng memarahi saat mendengar ini. Pada saat ini, semakin banyak orang yang menonton, menyaksikan Zhao Taiheng kehilangan kesabaran, mereka semua menunjuk dan mendiskusikan sesuatu. Karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Long Zaitian berkata dengan tenang. Baik, sangat baik, sangat baik. Semua orang telah mendengar bahwa orang ini, sebagai satpam perusahaan, secara terang-terangan melanggar perintah atasannya. Apalagi dia melanggar hukum dan terlambat bekerja lebih dari 1 jam. Sekarang, pada saya atas nama perusahaan, pecat satpam ini. Saat ini, Zhao Taiheng berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wakil Direktur Zhao, saya khawatir ini tidak baik. Untuk memecat Tuan Long, Anda mungkin harus meminta pendapat Nona dan Ketua Qin. Saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Saat ini, seorang karyawan yang menonton berbicara. Fart, saya adalah Wakil Direktur Departemen Proyek Tangtang. Saya tidak memiliki wewenang untuk memecat satpam. Apa yang kamu bercanda? Itu hanya satpam, dan kamu masih perlu bertanya kepada Ketua Qin. Ketika Zhao Taiheng mendengar kata-kata itu, dia berteriak keras. Orang yang berbicara tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa ketika mendengar kata-kata itu, dia sangat kesal dimarahi seperti ini karena niat baik. Karena kamu, Zhao Taiheng, ingin mati, maka teruslah mati. Jika seseorang ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Zhao Taiheng, apakah kamu yakin ingin memecatku? Long Zaitian menggerakkan sudut mulutnya, menatap Zhao Tianheng, dan berkata dengan setengah tersenyum. Tampaknya Zhao Taiheng sangat membenci dirinya sendiri. Jika tidak, mengapa hal pertama yang dia lakukan ketika dia bergabung dengan grup adalah membuat masalah untuk dirinya sendiri dan langsung mengusir dirinya sendiri? Kenapa, menurutmu aku tidak bisa memecatmu? Apa menurutmu aku tidak punya wewenang yang cukup untuk memecatmu? Zhao Taiheng bertanya balik ketika dia mendengar kata-kata itu. Wajahnya dingin dan dia terlihat sangat agresif. Bab 706. Otoritasmu benar-benar tidak cukup. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit berkedut. Kamu benar-benar gila. Satpam kecil, aku belum punya wewenang untuk memecatmu. Sekarang aku mengumumkan bahwa Satpam, Long Zaitian, telah mengabaikan tugasnya, bertentangan dengan bosnya, dan tidak mematuhi disiplin. Kamu akan keluar, atau aku akan membiarkan keamanan mengusirmu. Zhao Taiheng sangat arogan dan otentik. Melihat penampilan Zhao Taiheng, semua orang berkeringat untuk Zhao Taiheng. Mengapa sobat ini begitu berani? Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan melakukan hal seperti itu. Tidak bisakah dia bertanya kepada semua orang tentang siapa Long Zaitian itu? Aku akan keluar, tentu saja aku bisa. Tetapi ketika saatnya tiba, jika kamu menyesalinya dan ingin aku kembali, kamu harus memohon padaku dan bersujud kepadaku. Long Zaitian berkata dengan senyum di wajahnya. Persetan dengan ibumu, aku wakil direktur Departemen Proyek Grup Longteng, dan aku akan memintamu untuk kembali sebagai penjaga keamanan kecil. Mungkinkah bumi tidak akan berputar tanpamu? Aku, Zhao Taiheng, di depan begitu banyak orang, tinggalkan saja kata-katanya di sini. Bahkan jika saya mati, jika saya melompat dari sini, saya tidak akan berlutut dan memohon Anda untuk kembali. Di depan semua orang, Zhao Taiheng memerintah dan berkata, ini lantai 48, aku khawatir kamu tidak akan berani melompat kalau begitu. Long Zaitian berkata dengan setengah tersenyum. Aku akan menghitung sampai 3, keluar sekarang, atau aku akan memanggil keamanan. Zhao Taiheng melanjutkan, tidak perlu, aku akan keluar dari sini sendiri. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata, seolah-olah kata-kata Zhao Taiheng sama sekali tidak membuatnya marah, dia berjalan menuju lift. Melihat Long Zaitian akhirnya pergi, Zhao Taiheng akhirnya memiliki kepuasan di wajahnya. Hanya saja saat ini, orang-orang yang menonton juga bubar satu demi satu,
dan saat mereka bubar, mereka semua saling berbisik, seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Melihat pemandangan ini, Zhao Taiheng kembali ke kantornya dengan sangat puas, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Duduk di kursi kantor, menyesap dengan puas, dan merasa sangat nikmat. Seiring berjalannya waktu, Zhao Taiheng merasa sedikit aneh di pagi pertamanya bekerja. Karena semua orang tampaknya menghindarinya, bahkan ketika mereka melewati kantornya, mereka dapat menghindarinya. Tentu saja detail seperti itu tidak dapat lepas dari pengamatan Zhao Taiheng. Situasi seperti itu membuatnya sangat bingung, mengapa dia merasa bahwa rekan-rekan di grup Longteng semuanya aneh. Seolah-olah mereka sengaja menjauh darinya, menghindarinya, dia sangat bingung. Yah, kolega ini, aku punya sesuatu yang ingin aku. Maaf, Wakil Direktur Zhao, saya sedang cuti. Akan hujan deras, dan saya harus pulang untuk mengambil pakaian saya. Rekan yang disapa oleh Zhao Taiheng dengan cepat menyela kata-kata Zhao Taiheng, dan keluar saat dia berbicara, jelas, dia menghindari Zhao Taiheng. Zhao Taiheng terdiam, pulang untuk mengumpulkan pakaian. Astaga, pakaian seperti apa yang kamu bawa di hari yang cerah ini? Zhao Taiheng melihat melalui jendela ke langit cerah di luar, merasa sangat bingung. Ngomong-ngomong, Xiao Su, apa yang terjadi? Kenapa kamu menghindariku? Apakah aku seseram itu? Zhao Taiheng bertanya ketika dia melihat seorang gadis kecil mengantarkan dokumen masuk. Wakil Direktur Zhao, ada 3 urgensi, saya akan pergi ke kamar mandi dulu. Xiao Su tiba-tiba menutupi perutnya, dan bergegas keluar. Zhao Taiheng melihat ini, mendecakkan mulutnya, merasa bosan. Sialan, apa yang dilakukan rekan-rekan ini, bersembunyi dariku seperti ini, membuatku terlihat seperti dewa wabah. Setelah turun dari gedung Longteng, Long Zaitian pergi dan langsung menuju grup Gu. Pergi ke grup Gu kali ini tampaknya berbeda dari biasanya. Long Zaitian dapat dengan jelas menemukan bahwa lebih sedikit orang yang mengunyah lidah mereka. Di kantor Gu Qinglian, Long Zaitian sedang duduk di sofa, membolak-balik majalah di samping meja, tampak bosan. Pada saat itulah Gu Qinglian masuk dari luar, dan omong-omong, dia juga menutup pintu. Aku baru saja pergi ke rapat, dan baru saja selesai sekarang. Bukankah seharusnya kamu sedang bekerja sekarang? Apa yang kamu lakukan di sini? Gu Qinglian menyesap air dan bertanya. Saya dipecat. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang tanpa mengangkat kepalanya. Engah. Mendengar ini, Gu Qinglian hampir langsung memuntahkannya. Kamu dipecat. Siapa yang memecatmu? Mungkinkah Qin Yuanlin dan Qin Xiaomeng? Tanya Gu Qinglian. Tidak juga. Itu wakil direktur departemen proyek kami yang baru. Long Zaitian terus membaca majalah itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Siapa wakil direktur departemen proyek Anda yang baru? Gu Qing memberi tatapan putih pada Long Zaitian, dan bercanda. Apakah kamu sudah melupakan Zhao Taiheng? Dia adalah wakil direktur baru dari departemen proyek. Meskipun dia bukan bos langsung saya, sebenarnya dia mengira dia adalah bos langsung. Dia merasa bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan sedikit keamanan penjaga sepertiku. Long Zaitian melempar majalah ke atas meja, dan berkata. Lalu, dia benar-benar melakukan apapun yang dia inginkan. Gu Qinglian menatap Long Zaitian, seolah menunjuk sesuatu. Hanya saja ketika Long Zaitian meliriknya, penampilan dan sikap genitnya membuat orang merasa sangat menawan. Benar, jadi aku dipecat. Aku sekarang seorang gelandangan, dan aku akan sangat bergantung padamu untuk mendukungku di masa depan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Sialan, bisakah kamu serius? Gu Qinglian berkata dengan marah. Oke, mari kita serius, di mana kita akan makan siang nanti. Long Zaitian memasang tampang serius dan berkata. Dining Hall, kamu bisa makan denganku di ruang makan. Gu Qinglian berkata dengan marah. Apakah kamu ingin menjadi sangat hemat? Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau tidak mengurus keluarga, tidak tahu berapa mahal beras, minyak, dan garam. Anak-anak sekolah, dan segala macam kebutuhan sehari-hari. Mana yang tidak perlu biaya? Gu Qinglian duduk kembali di kursi kantor, menghela nafas dengan serius, dan berkata tanpa daya. Kalau begitu kamu bisa makan di ruang makan. Aku akan makan di luar. Jika kamu menghemat uang, aku akan makan banyak. Long Zaitian tidak punya pilihan selain menjadi Tao. Kamu berani.
Mendengar ini, Gu Qinglian memelototi Long Zaitian. Oke, kalau begitu aku akan makan denganmu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkecil hati, dan berkata tanpa daya. Wanita ini tidak tahu tali mana yang diambil salah hari ini. Dulu wajar untuk merasa kasihan pada uang, tetapi sekarang uang untuk mereka berdua, bahkan jika mereka pergi makan setiap hari, tidak bisa makan mereka dengan buruk. Aku bercanda. Makan di luar. Ada hotpot tua di luar grup. Rasanya sangat enak. Namanya Daveng Old Hotpot. Aku sudah lama tidak makan di sana. Gu Qinglian melihat bahwa Long Zaitian tiba-tiba menjadi pemalu, dan tidak bisa menahan tawa. Pria ini sangat menarik. Mengapa dia begitu takut pada dirinya sendiri? Dia bisa dengan jelas melihat sekarang bahwa Long Zaitian pengecut itu jelas. Mungkinkah pria ini terlahir dengan atribut budak istri? Bab 707. Kalau begitu pilih ke hotpot tua Daveng ini, aku akan mentraktirmu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sangat bangga dan otentik. Aku tidak ingin kamu mentraktirku. Bukannya kamu tidak mampu mentraktirku makan hari ini. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, menurutmu apa yang kamu coba lakukan? Gu Qinglian berkata dengan marah. Bayangkan, masih ada jarak antara Long Zaitian dan Gu Qinglian. Setelah Long Zaitian mengucapkan 3 kata, dia dengan sengaja merendahkan suaranya menjadi suara yang sangat, sangat rendah. Tetapi dari bentuk mulut Long Zaitian, Gu Qinglian dapat mengetahui bahwa Long Zaitian apa yang terjadi. Setelah memahami arti Long Zaitian, wajah cantik Gu Qinglian memerah. Ayo pergi dan makan. Gu Qinglian memutar bahu Long Zaitian, dan berkata dengan indah, baru saja meraih Long Zaitian dan keluar. Grup Longteng, di bawah gedung Longteng, sebuah mobil mewah berhenti. Pintu mobil terbuka, Qin Xiaomeng keluar dari mobil, dan berjalan menuju gedung. Ketika meja depan di lantai pertama gedung melihat Qin Xiaomeng masuk, meja depan dengan cepat menyambutnya dan mengundang Qin Xiaomeng masuk. Apakah Paman Long ada di grup sekarang? Hal pertama yang dikatakan Qin Xiaomeng ketika dia masuk adalah bertanya. Tuan Long datang di pagi hari, tapi kemudian pergi lagi. Mendengar kata-kata di meja depan, dia menjawab. Pergi lagi? Kenapa dia pergi? Kemana kamu pergi? Qin Xiaomeng bertanya. Nona, saya dengar Tuan Long dipecat. Meja depan agak tidak pasti, dan dia baru saja mendengar beberapa desas-desus. Dia tidak yakin apakah itu benar atau tidak, tetapi melihat Tuan Long pergi dari sini, itu benar. Dipecat. Ketika Qin Xiaomeng mendengar ini, dia tertegun sesaat. Di grup ini, selain saya dan ayah saya, siapa yang bisa memecat Long Zaitian? Aku hanya mendengarnya, dan aku tidak tahu detailnya. Misi harus bertanya pada orang yang relevan. Setelah dilirik oleh Qin Xiaomeng, resepsionis itu berkata dengan sedikit gugup. Apa yang telah terjadi? Qin Xiaomeng bergumam, lalu memanggil Long Zaitian. Hei, Paman aneh, apa yang terjadi? Siapa yang memecatmu? Setelah menjawab telepon, Qin Xiaomeng bertanya. Sekarang aku sedang mengemudi untuk mengajak istriku makan malam. Aku mengemudi. Mari kita bicarakan nanti. Oke? Ayo kita lakukan ini dulu. Di ujung lain telepon, suara Long Zaitian terdengar. Hei halo. Qin Xiaomeng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi panggilan Long Zaitian sudah menjadi opini. Paman Bau, Paman mati, Paman aneh, selalu menutup telepon saya, itu membuat saya marah. Qin Xiaomeng berkata dengan marah. Apakah ayahku ada di sini? Qin Xiaomeng bertanya lagi. Ketua Qin tiba di kantor selangkah di depan Anda. Rombongan di sampingnya menjawab, Qin Xiaomeng langsung pergi ke lift khusus. Ketika dia mendengar kata-kata itu, langsung menekan lantai Qin Yuanlin, dan naik lift. 1 atau 2 menit kemudian, Qin Xiaomeng datang ke pintu kantor Qin Yuanlin dan mengetuk dengan santai. Masuk. Di kantor, suara Qin Yuanlin datang. Ayah, ini aku. Qin Xiaomeng menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Xiaomeng, masuk, kenapa kamu di sini sepagi ini? Qin Yuanlin berkata, dan membuka pintu. Pada saat ini, Qin Yuanlin sedang menyirami bunga dan tanaman di atas mejanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Ayah, apakah ayah memecat Paman aneh? Qin Xiaomeng berkata dengan marah. Apa, Tuan Long dipecat? Mendengar ini, Qin Yuanlin meletakkan apa yang dia lakukan, melirik Qin Xiaomeng, dan berkata dengan ekspresi bingung. Bukankah itu kamu? Di perusahaan ini,
siapa yang bisa memecatnya kecuali kamu dan aku? Jika aku tidak memecatnya, maka kamu satu-satunya. Mengapa kamu memecatnya? Mungkinkah keluarga kita miskin untuk 100.000 yuan sebulan? Tidak bisa mengeluarkan uang. Qin Xiaomeng berbicara dengan paksa. Tidak, saya tidak memecatnya sama sekali. Untuk apa saya memecatnya? Saya berharap dia bisa tinggal di grup Longteng sepanjang waktu. Saya memecatnya karena saya sakit, bukan. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat menyangkalnya. Apakah kamu tidak memecatnya? Kata Qin Xiaomeng dengan wajah terkejut setelah mendengar ini. Tidak. Siapa itu? Bagaimana saya bisa tahu? Qin Yuanlin bertanya balik. Hubungi Hari dan tanyakan apa yang terjadi. Qin Xiaomeng dengan cepat berkata. Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat memutar nomor sumber daya manusia. Halo, Departemen Sumber Daya Manusia. Minta menteri Anda untuk segera datang. Segera, ini mendesak. Qin Yuanlin sangat tangguh dan otentik. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan telepon di telepon lagi, alisnya sedikit berkerut, dan dia sangat bingung. Bajingan mana yang memakan hati beruang dan berani memecat Tuan Long? Di lantai 48, kantor Zhao Taiheng. Zhao Taiheng bersandar di pintu kantornya, memegang cangkir di tangannya, terlihat bosan. Dia memikirkannya sepanjang pagi, tapi dia masih tidak tahu kenapa. Kenapa semua orang menghindarinya? Kenapa semua orang menghindarinya, seperti bersembunyi seperti dewa wabah? Hei, apa karena aku sangat baik sehingga semua orang berpikir aku tidak pantas berteman denganmu? Zhao Taiheng menghela nafas dan berkata tanpa daya. Namun, bukan salahku kalau aku luar biasa. Kamu tidak bisa terus menghindariku karena aku hebat, kan? Zhao Taiheng sangat tertekan lagi. Ini benar-benar menjengkelkan, mengapa saya harus begitu baik? Maaf, apakah ini wakil direktur Zhao? Saat ini, seorang gadis kecil datang dan bertanya. Ya, ada apa? Zhao Taiheng mendengar kata-kata itu dan menjawab. Di pagi yang begitu dini, akhirnya seseorang mau berbicara dengannya, dan dia sedikit senang saat itu. Ketua dan wanita tertua ingin bertemu denganmu, jadi biarkan kamu segera naik. Gadis kecil itu melirik Zhao Taiheng, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Ini terlihat bagus, tetapi mengapa otaknya tidak normal? Siapa yang tidak mudah diprovokasi? Begitu dia datang ke sini, dia memprovokasi Tuan Long. Anda harus tahu bahwa Tuan Long hanya seorang satpam, tetapi ketua menghormatinya 3 poin. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuan Long ini. Apa yang ketua dan wanita tertua ingin aku lakukan? Zhao Taiheng tertegun sejenak dan bertanya. Saya tidak tahu detailnya. Mungkin karena wakil direktur Zhao datang ke sini pada hari pertama. Keduanya ingin menyambut Anda, atau hanya ingin mengobrol dengan Anda tentang kehidupan dan cita-cita. Lagi pula, ketua dan wanita tertua masih sangat ramah. Ketika gadis kecil itu mendengar ini, dia menatap kosong pada Zhao Taiheng, dan kemudian berkata. Baiklah, baiklah, saya mengerti, saya akan segera naik. Ketua terlalu agung, dan bahkan ingin menyambut saya secara langsung. Apa yang bisa saya lakukan, Zhao Taiheng? Zhao Taiheng menanggapi terus-menerus, dan ketika dia mengatakan ini, dia menghela nafas dengan sikap narsis, dan kemudian air mata memenuhi matanya. Dia juga tidak berharap Ketua Qin begitu mementingkan dirinya. Pada hari pertama kerja, Ketua Grup Longteng dan wanita tertua dari keluarga Qin semua datang untuk menyambutnya, dan dia merasa seperti dia kecil. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhao Taiheng berjalan menuju pintu masuk ke lift, dan langsung menuju ke lantai tempat kantor Qin Yuanlin berada. Bab 708. Melihat Zhao Taiheng sedang terburu-buru, semua orang mengangkat kepala mereka dari berbagai tempat saat ini, dan ada banyak diskusi. Aku khawatir orang ini bodoh, kan? Apakah dia tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang? Menurutku dia tidak bodoh, tapi dia sedikit pemarah. Saat pertama kali datang ke sini, dia tidak menanyakan statusnya pada Tuan Long, jadi dia memecatnya. Otak adalah hal yang luar biasa. Sayang sekali, pria sebesar itu, hanya saja, hei. Semua orang berdiskusi, masing-masing dengan pandangannya sendiri. Ada yang dibenci, ada yang sombong, ada yang menghela nafas sambil memegang pergelangan tangan mereka, dan ada berbagai macam gaya hidup. Zhao Taiheng naik lift ke lantai tempat Qin Yuanlin berada. Memikirkan hari pertama dia datang bekerja, Qin Yuanlin segera bertemu dengannya.
Dia merasa bahwa dia dianggap serius, dan dia bahagia di hatinya, dengan senyuman di wajah. Dia bertemu dengan beberapa rekan di sepanjang jalan, dan bahkan berinisiatif untuk mengangguk dan menyapa. Tetapi orang-orang di jalan ini bersembunyi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Aku bahkan tidak bisa memandang rendah siapapun, keluar untukku, dan aku akan berurusan denganmu nanti. Baru saja mendekati kantor Qin Yuanlin, ada suara seperti itu di kantor, dan kemudian, seorang wanita parubaya dengan tanda Menteri Sumber Daya Manusia keluar, dan wanita parubaya itu tampak sedih. Temanku, jangan berkecil hati. Selama kamu bekerja keras, Ketua Qin pasti akan melihatnya. Tidak menakutkan untuk dikritik. Yang penting adalah memperbaiki kesalahanmu dan maju dengan berani. Melihat ekspresi tidak senang di wajah wanita parubaya itu, Zhao Taiheng mau tidak mau harus beramal, dan mencoba membujuknya. Bah, sial. Mendengarkan kata-kata ini, wanita parubaya itu hampir sangat marah hingga dia muntah darah. Pada saat ini, ribuan kata di dalam hatinya digabungkan menjadi 5 kata, dan dia mengucapkannya dengan penuh permusuhan. Jika bukan karena patung pasir ini yang dimain-mainkan, dia tidak akan digoda oleh ketua sepanjang pagi, dan yang terburuk adalah dia telah dipotong 1000 bonus. Meskipun bonus 1000 tidak banyak untuk seorang eksekutif seperti dia, intinya bukan uang. Intinya adalah bahwa Ketua Qin berpikir bahwa dia telah mengabaikan tugasnya, yang menyebabkan Tuan Long dipecat. Jika Qin Yuanlin meninggalkan kesan seperti itu akan menjadi penghalang besar untuk promosinya di masa depan. Tapi nyatanya, pemecatan Long Zaitian tidak ada hubungannya dengan dia, kepala sumber daya manusia, karena Zhao Taiheng mengacau tanpa memahami situasinya. Ini jelas api di gerbang kota yang mempengaruhi ikan di kolam. Hei, rekanku, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Apakah kamu masih memiliki kualitas? Mendengar kata-kata ini, Zhao Taiheng juga terdiam. Mengapa dia merasa bahwa orang-orang di grup Longteng sangat aneh sehingga seorang eksekutif senior bersikap kasar padanya? Pergi. Wanita parubaya itu mengucapkan sepatah kata lagi. Hei kau. Zhao Taiheng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi wanita parubaya itu sudah pergi, membuat Zhao Taiheng terdiam. Setelah menstabilkan emosinya, Zhao Tianheng merapikan penampilannya, berdeham, dan dengan sungguh-sungguh mengetuk kantor Qin Yuanlin dengan penampilan yang sangat formal. Masuk. Di dalam kantor, terdengar suara mantap Qin Yuanlin. Ketika Zhao Taiheng mendengar kata-kata itu, dia membuka pintu dan masuk. Ketua Qin, Nona. Saya adalah wakil direktur baru dari Departemen Proyek, Zhao Taiheng. Saya bertemu dengan Anda hari ini. Saya sangat beruntung. Saya telah menjadi penggemar Ketua Qin sejak saya masih sangat muda, dan saya mengambil Ketua Qin sebagai contoh. Kekaguman saya pada Ketua Qin seperti sungai yang bergelombang, tak ada habisnya. Melihat Qin Yuanlin dan Qin Xiaomeng, Zhao Taiheng berbicara dengan fasih. Ketika Qin Xiaomeng mendengar ini, dia tampak jijik. Mengapa dia merasa paman ini agak berminyak, bahkan lebih berminyak daripada paman aneh itu, seperti orang bodoh. Kamu adalah Zhao Taiheng. Wajah Qin Yuanlin dingin dan otentik. Ya, Zhao Taiheng telah bertemu dengan Ketua Qin. Zhao Taiheng membungkuk sedikit, sangat hormat dan otentik. Kemari. Qin Yuanlin masih memiliki wajah dingin, menunjuk ke tempat di sampingnya, dan berkata kepada Zhao Taiheng. Artinya sudah jelas, yaitu membiarkan Zhao Taiheng berdiri di posisi itu. Oke. Zhao Taiheng tersanjung bahwa dia bisa begitu dekat dengan Qin Yuanlin. Dia merasa bahwa ini adalah penghargaan dan kepercayaan Qin Yuanlin untuknya. Dia merasa bahwa masa depannya di grup Longteng sangat cerah. Memikirkan hal ini, dia berjalan mengelilingi Qin Yuanlin dan berdiri kokoh di tanah, di sisi Qin Yuanlin. Plak, pada saat ini, tepuk tangan yang sangat keras datang. Zhao Taiheng tiba-tiba merasa wajahnya panas, dan butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa dia telah ditampar, dan Qin Yuanlin yang menamparnya. Zhao Taiheng tercengang, dan seluruh orang itu membeku. Ketua Qin, apa yang Anda lakukan? Zhao Taiheng berkata dengan wajah bingung, saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa yang lebih tepat. Mengapa Anda memecat Tuan Long? Qin Yuanlin bertanya. Tuan Long. Zhao Taiheng bahkan lebih bingung. Long Zaitian, paman yang aneh, mengapa kamu memecatnya? Qin Xiaomeng di samping menjelaskan. Ini, aku. Dia melalaikan tugasnya, terlambat bekerja, dan bertentangan dengan bosnya.
Aku hanya memintanya untuk menuangkan secangkir teh untukku, tetapi dia benar-benar membuat komentar kasar. Mengatakan bahwa aku tidak layak, dan mengapa dia tidak melakukannya. Menuangkan teh dan air untuk orang lain. Dia adalah satpam kecil. Ada apa? Saya juga wakil direktur Departemen Proyek Grup Longteng. Saya tidak bisa memintanya untuk menuangkan teh dan air untuk saya. Zhao Taiheng menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih. Dia benar. Kamu benar-benar tidak pantas menerimanya. Biarkan Tuan Long menuangkan teh dan air untukmu. Berapa banyak air yang masuk ke otakmu? Ketika aku melihat Tuan Long, aku harus menuangkan teh dan air untuknya. Kamu bahkan berani meminta Tuan Long untuk menuangkan teh dan air untukmu. Wajah Qin Yuanlin dingin dan otentik. Ini, Ketua Qin, Nona, apakah Anda membuat kesalahan? Long Zaitian hanyalah menantu keluarga Gu, seorang pengecut yang makan makanan lunak, dan Anda menyajikan teh dan air untuknya. Zhao Taiheng bahkan lebih bingung. Cukup, jika saya mendengar Anda menghina Tuan Long lagi, Anda tidak akan bisa bekerja di masa depan. Saya tidak ingin menjelaskan apapun kepada Anda. Tuan Long hanya berhak memecat dirinya sendiri, Anda tidak memenuhi syarat. Saya akan memberi Anda kesempatan, Anda menemukan cara untuk mengundang Tuan Long kembali untuk saya. Jika tidak, Anda tidak akan pernah muncul di kota Linjiang di masa depan. Kota Linjiang tidak akan pernah memiliki tempat untuk Anda harus percaya padaku, metode Qin Yuanlin. Mendengarkan kata-kata ini, Qin Yuanlin memarahi dengan keras, nadanya sangat dingin. Ini, Zhao Taiheng terus bingung. Apa ini? Kenapa kamu tidak cepat dan mendapatkan kembali paman aneh itu? Jika kamu tidak dapat menemukannya, aku akan datang padamu. Ayahku baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan memiliki tempat tinggal di kota Linjiang, dan aku, Qin Xiaomeng, tidak akan membiarkanmu. Kamu lebih baik mati daripada hidup, apakah kamu mengerti? Qin Xiaomeng memandang Zhao Taiheng dengan nada yang sangat dingin dan asli. Bab 709. Ya, saya tahu, saya akan segera melakukannya, tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Zhao Taiheng berbicara dengan sangat gugup, dengan bekas tamparan yang jelas di wajahnya. Mendengar ini, Qin Xiaomeng tidak bisa berkata apa-apa, tetapi masih menelepon Long Zaitian. Ada apa? Di ujung lain telepon, suara Long Zaitian terdengar. Paman aneh, di mana kamu makan? Qin Xiaomeng bertanya dengan sederhana dan kasar. Untuk apa kau menanyakan ini? Long Zaitian sedikit terkejut dan berkata, gadis ini tidak datang ke sini untuk makan. Dia akhirnya makan bersama suami dan istrinya sendirian, mengapa gadis ini khawatir dengan kegembiraan saat dia datang ke sini? Ngomong-ngomong, itu yang kamu katakan. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan denganmu. Katakan padaku dengan cepat. Qin Xiaomeng juga tidak sabar, jadi dia berkata dengan cepat. Oke, hotpot tua Dafeng di luar grup Gu. Long Zaitian tidak punya pilihan selain menjadi Tao. Oke, kamu tunggu aku. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia bertindak tegas dan jujur. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon dengan sangat kasar. Di luar grup Gu, Dafeng Old Hotpot. Kamu segera pergi ke tempat ini. Jika kamu tidak mengundang Tuan Long kembali, kamu akan melompat dari sini. Qin Xiaomeng meletakkan telepon dan berkata kepada Zhao Taiheng dengan sangat arogan. Ya, begitu, aku akan segera pergi. Zhao Taiheng hendak menangis, mengapa ini terjadi? Mengapa Qin Yuanlin dan Qin Xiaomeng melindungi pemborosan? Apa gunanya pemborosan ini? Dia sangat tidak bisa mengetahuinya. Batas waktunya adalah sebelum kamu pulang kerja hari ini, jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya sendiri. Kali ini Qin Yuanlin yang berbicara, dan ekspresinya juga sangat tegas. Mengerti? Ketua Qin, saya akan pergi sekarang. Zhao Taiheng menutupi wajahnya, membungkukkan tubuhnya, dan mundur. Lihat, ini benar-benar tipuan. Aku bilang tadi, dia mencoba mati, cek, telapak tangan ini tidak bisa menutupinya, warnanya merah. Tes, cetak tamparan ini, menurutmu itu dilakukan oleh ketua? Tidak mungkin, ketua selalu tenang, bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Hei, sulit untuk mengatakan, apa yang tidak bisa dilakukan saat orang sedang marah. Terlalu menyedihkan. Tidak baik memprovokasi siapapun. Bukankah meminta masalah jika Anda memprovokasi Tuan Long?
Semua orang Zhao Taiheng keluar dari kantor ketua dengan hidung memar dan wajah bengkak. Mereka semua memandang Zhao Taiheng. Mendengar kata-kata ini, Zhao Taiheng merasa malu dan keluar kantor. Bukankah Long Zaitian sialan ini seorang satpam? Mengapa? Mengapa bahkan Qin Yuanlin dan Qin Xiaomeng sangat menghargainya? Zhao Taiheng sangat bingung. Tapi tidak mungkin, betapapun bingungnya dia harus pergi ke Long Zaitian sekarang. Jika tidak, tidak akan dihitung jika dia kehilangan pekerjaannya, dan bahkan masa depannya akan terpengaruh. Di luar grup Gu, restoran hotpot tua Dafeng. Long Zaitian dan Gu Qinglian juga baru saja tiba belum lama ini, karena mereka datang lebih awal, kali ini mereka akhirnya tidak ditipu oleh Chuan Xing. Saat ini, bagian bawah panci di atas meja sudah direbus, dan bagian bawah panci berwarna merah berjatuhan, yang terlihat sedikit meriah sekaligus menggugah selera. Long Zaitian mengambil sepotong perut berbulu, menaruhnya di dasar panci guling dan menyikatnya selama sekitar 10 detik, lalu memasukkannya ke dalam mangkuk Gu Qinglian. Terima kasih. Gu Qinglian mengucapkan terima kasih, tetapi dia mengalami konflik dan memakannya. Yah, ini enak. Gu Qinglian sedikit tanpa pamrih dan otentik. Karena sangat lezat, ada sedikit rasa panas pedas di mulut, menggigit, sangat menyegarkan. Bercampur dengan aroma yang kaya dari bagian bawah panci, menyebar di mulut. Ayolah, setiap gigitan tampaknya menjadi suguhan rasa. Jenis makanan ini sangat lezat di dunia. Datang lagi kalau enak. Long Zaitian terus memasak semua jenis makanan untuk Gu Qinglian, dan memasukkannya ke dalam mangkuk Gu Qinglian setelah dimasak. Gu Qinglian kecanduan makan, tidak bisa melepaskan diri, dia makan dengan sangat nikmat. Beberapa saat kemudian, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa, dan dia sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Long Zaitian. Kenapa kamu tidak makan? Tanya Gu Qinglian. Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Oke, bodoh, aku bukan anak kecil, aku bisa melakukannya sendiri, dan kamu juga bisa memakannya. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia langsung merasa hangat di hatinya. Pria ini, terkadang, terlalu perhatian. Terkadang, itu sangat lucu dan konyol. Tidak apa-apa, kamu bisa makan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Kamu memakannya juga, kamu harus memakannya, dan kamu tidak boleh tidak memakannya. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan dia berbicara dengan sangat serius. Oke, aku akan makan juga. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menjadi tahu. Betul, makan cepat, ini enak, ini juga enak. Mendengar ini, Gu Qinglian sangat puas dengan penampilan Long Zaitian. Pada saat yang sama menyajikan semua jenis makanan, dengan senyuman di wajahnya, terlihat sangat puas. Keduanya memotong daging besar, mengamuk seperti angin dan awan, setelah makan, keduanya makan lebih dari 1 jam, dan setelah lebih dari 1 jam, keduanya puas. Aku akan datang ke sini lagi lain kali. Gu Qinglian sangat puas. Datang setiap hari. Long Zaitian baru saja menjawab. Tetapi pada saat ini, Long Zaitian melihat sosok yang dikenalnya dari sudut matanya, dan melihat seseorang menyelinap masuk di pintu toko. Melihatnya melihat sekeliling, dan ketika dia melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian, dia buru-buru masuk. Berjalan ke sini. Orang yang datang jelas adalah Zhao Taiheng. Bukankah ini direktur Zhao kita? Kebetulan sekali. Apakah dia di sini untuk makan malam? Sangat jarang orang besar sepertimu datang ke tempat sekecil itu untuk makan. Melihat Zhao Taiheng mendekat, Long Zaitian berkata dengan dingin. Ketika Gu Qinglian melihat Zhao Taiheng, kulitnya sedikit tenggelam. Jelas, kedatangan Zhao Taiheng membuatnya merasa sedikit kecewa. Tes, ada apa dengan wajahmu? Kenapa ada tanda sebesar itu? Apa ini tato baru? Melihat wajah Zhao Taiheng, Long Zaitian berkata dengan rasa ingin tahu. Ketika Zhao Taiheng mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tato. Mungkinkah ini tato? Pernahkah Anda melihat seseorang menato wajah mereka? Pernahkah Anda melihat seseorang menato telapak tangan? Bagaimana denganku? Katakan padaku, ada apa? Jangan tunda makanku. Long Zaitian menyilangkan tangannya dan bertanya dengan percaya diri. Long Zaitian, kembalilah bersamaku. Zhao Tianheng mengertakkan gigi dan berkata kepada Long Zaitian. Kembali denganmu.
Kenapa? Kamu baru saja memecatku, sekarang biarkan aku kembali. Apakah kamu lelucon yang dikirim oleh monyet? Kamu lepaskan aku, biarkan aku kembali. Apakah kamu tidak memiliki muka? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian bertanya dengan tenang dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. Bab 710. Long Zaitian, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Zhao Taiheng tidak punya pilihan selain bertanya. Lompat dari lantai 48. Bukankah kamu mengatakan bahwa bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan berlutut dan memohon padaku jika kamu melompat dari lantai 48? Kamu harus melompat dari lantai 48 dulu, lalu mohon padaku. Jangan berpikir apa yang saya katakan tidak masuk akal, saya mengikuti logika dari apa yang Anda katakan sebelumnya. Long Zaitian berkata dengan tenang. Mendengar ini, Zhao Taiheng memarahi Long Zaitian di dalam hatinya, tetapi saat ini, dia hanya bisa menahannya. Siswa Gu Qinglian, bagaimanapun juga kita adalah teman sekelas, tidak bisakah kamu membujukku? Selain itu, sebagian dari pekerjaanku tumpang tindih dengan proyek keluarga Gu. Aku akan melihatmu ketika aku menundukkan kepalaku dan melihatmu ketika aku melihat ke atas. Zhao Taiheng menatap Gu Qinglian lagi, dan bertanya dengan cemberut. Apa urusanmu denganku? Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda. Ketika Zhao Taiheng mendengar kata-kata itu, dia mendecakkan mulutnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Berlutut untuk meminta maaf dan bersujud, mohon saya untuk kembali, saya mungkin mempertimbangkan untuk kembali. Long berkata dengan santai sambil makan hotpot di Tianjin. Tentu saja, terserah Anda apakah Anda ingin berlutut, meminta maaf, dan bersujud. Saya, Long Zaitian, adalah orang yang berakal sehat. Hal yang paling saya sukai dalam hidup saya adalah memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Long Zaitian melanjutkan lagi. Ketika Zhao Taiheng mendengar kata-kata itu, dia langsung merasa sangat terhina, apakah dia benar-benar ingin berlutut? Long Zaitian, semua orang adalah kolega perusahaan, apakah kamu benar-benar ingin bertindak terlalu jauh? Kata Zhao Taiheng lagi. Hei, apa yang kamu katakan salah? Aku telah dikeluarkan sekarang, dan aku bukan lagi rekanmu. Juga, kurangi bermain kartu emosional, karena kamu dan aku tidak memiliki hubungan emosional sama sekali. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Pelayan, tolong Bill. Pada saat ini, Long Zaitian berteriak. Tunggu sebentar. Ketika Zhao Taiheng mendengar ini, dia berteriak. Saya sangat sibuk, dan saya tidak punya waktu untuk menulis dengan Anda. Saya tidak pernah memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan orang lain. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Tuan, Anda telah menghabiskan total 437 yuan. Apakah Anda membayar dengan kartu atau transfer? Pelayan melakukan perhitungan sederhana dan kemudian bertanya. Di sini, Long Zaitian menunjukkan kode QR pembayaran di ponselnya dan berkata kepada pelayan. Ketika pelayan mendengar kata-kata itu, dia juga memindai, dan pembayaran selesai. Nah, Tuan, ini tanda terima Anda. Pelayan itu berkata kepada Long Zaitian dengan senyum manis di wajahnya. Setelah melakukan semua ini, pergi. Ayo pergi. Long Zaitian berdiri, bahkan tanpa melihat Zhao Taiheng, dia mengasihani Gu Qing. Berdebar. Zhao Taiheng tiba-tiba berlutut dan berlutut di depan Long Zaitian. Bukankah kamu mengatakan bahwa bahkan jika kamu melompat dari lantai 48, kamu tidak akan meminta maaf kepadaku? Long Zaitian memandang Zhao Taiheng dan berkata dengan setengah tersenyum. Tuan Long, saya buta dan menyinggung. Namun, pekerjaan ini sangat penting bagi saya. Sekarang saya berlutut dan meminta maaf kepada Anda, mohon maaf, dan tolong berdamai dengan saya segera saya akan pergi kembali, seperti yang saya mohon. Zhao Taiheng menundukkan kepalanya, berbicara dengan sangat menghina. Namun, dari nada suaramu, kamu tampak sedikit tidak yakin. Long Zaitian berkata dengan setengah tersenyum. Tidak, saya dengan tulus meminta maaf, dan saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah mempermalukan Anda lagi di grup. Zhao Taiheng melanjutkan. Tuan Long, jadi kamu di sini. Pada saat ini, Qin Yuanlin masuk dari luar, dan ketika dia melihat Long Zaitian, dia menyapanya dengan sangat hangat. Di belakang Qin Yuanlin adalah Qin Xiaomeng.
Apakah Ketua Qin juga ada di sini untuk makan? Long Zaitian sedikit tahu dan otentik. Tuan Long, apa yang kamu bicarakan? Bawahan saya melakukan kesalahan. Saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda secara langsung. Ketika Qin Yuanlin mendengar ini, dia sangat sopan dan otentik. Sebagai orang yang sangat terkenal di kota Linjiang dan bahkan seluruh negeri, Qin Yuanlin menarik perhatian semua orang saat pertama kali memasuki toko ini. Ketika semua orang mendengarnya mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada Long Zaitian, semua orang tercengang. Zhao Taiheng adalah yang paling bingung, apa gunanya? Dia merasa dunia ini gila, kenapa begini? Tidak perlu minta maaf. Itu bukan salahmu sejak awal. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia melambaikan tangannya. Zhao Taiheng, apakah Anda sudah meminta maaf kepada Tuan Long? Anda buta, dan Anda berani memecat Tuan Long. Qin Yuanlin memandang Zhao Taiheng dan memarahi. Maaf, saya salah. Saya meminta Long. Tuan Long memaafkan. Saya akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Saya berharap mendapatkan pengampunan Tuan Long. Zhao Taiheng tidak marah sekarang, dan bersujud ke tanah saat dia berbicara. Lupakan saja, aku tidak menghitung kesalahan penjahat. Dengan begitu banyak orang yang menonton, kamu tidak merasa malu, tapi aku juga merasa malu. Long Zaitian melirik Zhao Taiheng, berkata dengan nada tenang dan otentik. Dia sama sekali tidak memperhatikan Zhao Tianheng, dan setelah dia selesai berbicara, dia menyeret Gu Qinglian keluar. Zhao Taiheng berlutut di tanah, tetapi tangannya mencengkeram dengan kuat, karena dia merasa sangat terhina, ekspresi wajahnya sedikit terdistorsi. Tes, pria itu memiliki emas di bawah lututnya, mengapa dia berlutut seperti ini? Jangan buka matamu dan menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung, kamu pantas mendapatkannya. Bahkan seseorang yang dihormati Qin Yuanlin, dia benar-benar tersinggung. Namun, dia benar-benar tidak berguna, dia berlutut ketika mengatakan berlutut, hehe. Ketika para penonton melihat situasi ini, mereka mendiskusikannya satu persatu, dan mereka berbicara dengan gembira. Dan suaranya tidak rendah, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan martabat Zhao Taiheng. Kata-kata ini jatuh ke telinga Zhao Taiheng, membuat ekspresi wajahnya semakin terdistorsi. Long Zaitian, mempermalukannya lagi dan lagi jelas hanya sia-sia, kenapa? Zhao Taiheng tampak tenang di permukaan, tetapi meraung di dalam hatinya. Setelah Long Zai pergi dengan polosnya, Zhao Taiheng perlahan berdiri. Di tengah ejekan orang banyak, dia perlahan berjalan keluar dari restoran hotpot, dia merasa seluruh tubuhnya dikelilingi oleh rasa malu. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah mencoba untuk merasa malu seperti beberapa hari ini. Alasan rasa malunya semuanya terkait dengan Long Zaitian, dan dia sangat membenci Long Zaitian saat ini. Keluarlah dari toko, berjalanlah melewati keramaian, dan berjalanlah melewati jalanan yang ramai. Akhirnya, Zhao Taiheng berjalan ke gang yang sunyi, dia berdiri diam, dan mengeluarkan ponselnya. Setelah menyalakan telepon, dia membuka buku alamat dan menemukan nomor telepon Susin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengklik tombol dan menelepon. Bagaimana? Sudahkah kamu mengerti? Telepon terhubung, dan suara Susin datang dari ujung telepon. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.